Sebelumnya di part pertama, kejadiannya terjadi waktu bulan Desember 2020, dan dimana waktu itu gue lagi kerja dan dapatkan shift malam ya, atau shift 3 gitu. Pengen gue kasih tahu di mesin gue itu isunya di belakang mesin yang gue operasiin itu katanya banyak orang tuh suka ngeliat penampakan. Tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang menyerupai teman gue gitu. Bener-bener hampir bisa gue bilang nyerupain teman gue sampai karena gue tadi ngeliat lu lari-lari ke sini. Sosoknya sama persis kayak lu, cuman warnanya hitam. Oke guys, kembali lagi sama gue David dan Sandi. Dan di video kali ini gue pengen lanjutin cerita gue soal pengalaman misteri horor yang pernah terjadi selama gue kerja di PT. Setelah intro ya. Oke, gimana kabarnya nih? Semenjak pandemi, kegiatan lu ngapain aja selama ini? Cuma tiduran, main game, makan. Anyway, makin kesini kasusnya makin banyak, makin tinggi gitu kan. Dan harus kudu-kudu buru-buru vaksin gitu kan. Oke, langsung aja ke video kita kali ini. Yaitu gue pengen terusin cerita gue sebelumnya di part pertama, dan kali ini gue pengen lanjutin cerita gue di part kedua. Di part yang pertama kita udah tahu pengalaman apa yang udah gue rasain, yaitu ketika gue lagi istirahat, lagi tiduran di dekat mesin, atau ada sosok bayangan hitam yang berjalan menuju ke arah mesin yang gue bilang sedikit angker itu ya. Dan cerita kedua ini masih ada sangkut pautnya, dan bisa dibilang letaknya pun sama, namun kali ini itu beda shift gitu. Kalau yang part pertama kemarin gue ngerasain itu waktu shift 3, dan kali ini pengalaman yang ingin gue share itu ketika gue kerja shift 2. Kejadian ini terjadi gak berselang lama ya. Dari kejadian pertama itu masih selang 1 minggu dari kejadian yang pernah gue alamin itu, gue ngalamin lagi cerita yang menurut gue sedikit menyeramkan sih. Bisa dibilang menyeramkan dan paling epic sih. Nah, kejadian itu terjadi waktu gue shift 2. Kan pernah gue bahas ketika shift kerja itu bergantian ya. Tadi dari shift 3, shift 2, kemudian shift 1. Nah, selang 1 minggu dari shift 3 gue menjadi kerjanya shift 2. Nah, kejadian ini terjadi waktu gue shift 2 sekitar jam berapa ya? Jam 8 malam gitu. Waktu gue kerja itu sekitar jam 4 sore itu gue masuk ya, awal masuk itu. Kemudian ya normal kerja layaknya normalnya harian gitu kan. Semua mesin produksi yang sebelumnya hanya ada beberapa mesin yang produksi ketika malam, itu semuanya masih produksi karena shift 2 gitu kan. Gue masuk sore gitu. Dan ketika menjelang maghrib itu kita istirahat ya, ada beberapa yang makan sore, kemudian sholat maghrib dan lain sebagainya. Mungkin ada yang jalan-jalan atau rokok di parkiran mobil. Dan langsung aja ke topik pembahasannya. Nah, setelah istirahat itu ya,
ya kita kembali kalian lagi ya, kita kembali kerja gitu. Dan ada satu hal yang menurut gue tuh agak janggal gitu. Sekitar jam 8 itu kita lagi asik-asik kerja gitu kan. Lagi semua operator itu lagi kerja di semua mesin. Dan gak ada satupun orang yang ya main-main atau mainan apa gitu, gak ada. Semuanya masih kerja fokus. Tiba-tiba dari belakang mesin gua itu ya, kan mesin gua mesin potong gitu ya, yang gue bilang harus dioperasiin 2 operator. Nah di belakang mesin gua itu ada temen gua juga, kebetulan lagi kerja di situ, lagi ngecat material gitu, painting dikit. Dan kebetulan line gua itu sedang ada pimpinan lagi ada di line lagi ada di lapangan gitu ya. Supervisor gue tuh lagi ada di lapangan gitu. Ketika kita masih asik sibuk kerja, fokus dengan target gitu, tiba-tiba dari belakang arah mesin tuh ada yang teriak. Dan sangat-sangat jelas sekali. Nah, ketika kita mendengar suara teriakan tersebut, teriakannya itu teriakan suara cewek, suara perempuan. Nah, hampir 100% dari kita menotis gitu kan, apa ini suara temen gue yang kerja di belakang mesin gue. Kebetulan ada cewek di situ juga lagi painting. Cuman dia pun kaget ketika terdengar suara itu. Dia merasa bukan dia gitu. Maksud gue, yang teriak tuh bukan dia. Dia juga mendengar suara teriakan tersebut gitu. Hampir satu line gue itu denger gitu. Dan supervisor gue pun ikut ngedengarnya. Dan sontak ketika mendengar suara jeritan tersebut, satu line gue itu stop sekitar 10 menit ya buat nyari itu gitu. Siapa yang teriak? Siapa tadi yang teriak kenceng banget? Gue yang mesin gue motong material itu agak berisik ya, dan gue harus pakai airplug pun gue sampai denger. Dan teman-teman gue itu yang di line sebelah tuh juga masih sibuk kerja, suara mesinnya juga berisik gitu. Dan di line gue itu lagi mereka kerja sibuk, langsung sontak berhenti karena kaget mendengar suara teriakan tersebut. Supervisor gue nanya, jadi siapa yang teriak? Kita kan cuma diem semua ya, karena kita nggak tahu siapa yang teriak. Jadi itu hampir 5 menit kita terdiam semua. Itu bener-bener pengalaman yang emang epic sih menurut gue. Karena ya lu bayangin aja cuy kan, kita lagi fokus kerja, gitu ya, nggak ada masalah apapun, nggak ada trouble apapun. Tiba-tiba ada hal yang bisa dibilang unreal gitu kan, bukan di lingkungan kerja kita kejadian gitu. Di saat kita lagi kerja kan kita jadi aneh gitu, kok bisa gitu. Dan kita lagi fokus kerja, suara mesin berisik, tiba-tiba dengar suara jeritan yang antah berantah gitu, asal dari mana dan gak ada yang tahu. Dan satu line gue pun sampai sempat stop plan gitu gara-gara nyari siapa yang teriak. Karena yang kita pikirkan ketika kita dengar suara cewek teriak itu, takutnya ada kecelakaan kerja kan, atau ada sesuatu hal yang membahayakan teman-teman kerja gue gitu. Jadi kita berhenti semua. Ternyata nggak ada. Temen gue pun yang di belakang gue tanyain, lu tadi dengar suara teriakan nggak? Dia jawab juga iya. Kita nggak bisa nyari siapa. Misalkan gue mikir, oh mungkin dari seberang gedung, nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget gitu dari seberang gedung yang notabene yang temboknya tebel, teriak dari sebelah gedung bisa kedengaran masuk ke line gue, kan nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin. Dan kalau misalkan ada teman gue yang lagi ngerjain iseng lah, taruhlah iseng gitu ya, pengen ngerjain
itu ngapain gitu. Gak mungkin banget gitu kan ketika lu langsung kejat atau ada yang ngeprank suara teriakan jeritan gitu kan. Ya mungkin ada gitu, cuman kan nggak segitunya gitu, nggak nyampe lah gitu bahasanya. Dan itu bener-bener paling epic gitu, terdengar suara tapi nggak ada orangnya. Serem gak tuh? Bener-bener sih emang kalau misalkan hal-hal kayak gini tuh kan sering banget gitu. Mungkin kita dengar suara apa, benda jatuh dan sebagainya gitu. Bahkan yang notabene benda diem pun bisa bergerak dengan sendirinya. Ya kita juga nggak tahu kan. Oke, mungkin ceritanya singkat sih hari ini. Dan gue pengen ngasih tahu ke lu semua juga, kalau misalkan lu atau temen lu atau siapapun yang nonton video gue ini punya cerita menyeramkan waktu lu masih kerja gitu. Di tempat kerja lu ada hal-hal yang mungkin bisa lu sharing di konten ini, boleh banget kok. Lu bisa komen di bawah ataupun lu bisa DM gue di Instagram, nanti linknya gue taruh di bawah. Lu tinggal klik aja link, lalu lu tinggal komen aja di bawah. Kira-kira pengalaman apa yang paling menyeramkan sih waktu lu kerja? Ya mungkin lu yang udah lu pernah rasain, atau mungkin teman atau rekan kerja lu gitu. Atau mungkin lu mau nyeritain itu di sini bareng gue, it's okay, nggak masalah. Jadi kita sama-sama dengerin cerita lo yang menyeramkan itu. Karena menurut gue itu asik sih. Karena gue juga tipikal orang yang suka hal-hal mistis gitu. Oke guys, mungkin videonya sampai sini dulu. Next bakal gue lanjutin dengan cerita-cerita horor atau cerita seram yang lain yang pernah gue alamin tentunya. Well, gue David dan Sandi. See you on the next video.